Yuhu, selamat datang kembali masih bersama dengan Momo di sini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya. Masih di Fakta Menarik Solen 2. Kali ini Momo akan membahas fakta menarik top 10 Savage Beast. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung ke kontennya. Like, Momen Kaisu, Bang. Di posisi 10 diisi oleh monster roh Six Wings Devil Tiger atau harimau iblis bersayap 6, memiliki habitat yaitu di Stardew Forest. Six Wings Devil Tiger memiliki kultivasi di atas 100.000 tahun dan memiliki jenis kelamin yaitu jantan dan merupakan tipe pertahanan. Kekuatan dari Six Wings Devil Tiger setara dengan level 90 judul dolo dan memiliki elemen cahaya. Six Wings Devil Tiger digambarkan memiliki 6 sayap dengan bulu yang didominasi oleh emas dan hitam. Selain itu, Six Wings Devil Tiger juga memiliki penguasaan atas 3 elemen, tapi hanya satu elemen yang sudah dikonfirmasi dalam novelnya, yaitu elemen cahaya, memiliki kelebihan untuk bagian pertahanan. Six Wings Devil Tiger ikut serta dalam gelombang penyerangan monster roh Huta Sardo sebagai pemimpin serangan udara ke kota Shrek. Namun, Six Wings Devil Tiger harus kehilangan nyawanya akibat serangan dari senjata roh tingkat ke-8 milik Xuan Jiwen, seorang ahli senjata roh dari Kekaisaran Matahari Bulan yang akhirnya menjadi anggota dari Sekte Tang dan bagian dari Akademi Shrek untuk Departemen Senjata Roh. Di posisi yang ke-9 diisi oleh Hell Demon Dragon King atau Raja Naga Iblis Neraka. Hell Demon Dragon King berhabitat di Stardew Forest dan memiliki kultivasi di atas 200.000 tahun dan memiliki jenis kelamin yaitu betina. Hell Demon King merupakan monster roh tipe kontrol dan kekuatannya setara dengan Master Roh level 95 Hyperdolo dan memiliki 3 elemen yaitu elemen kegelapan, kehancuran, dan elemen air yin. Hell Demon Dragon King memiliki bentuk naga raksasa yang didominasi oleh warna ungu gelap yang disertai aura kehancuran di sekitarnya. Hell Demon Dragon King sebenarnya tidak benar-benar dibahas dalam novel Solen 2, namun ia masih termasuk dalam list dari top 10 penguasa monster roh terkuat yang beberapa kali disebutkan dalam novel atau Donghua Solen yang kedua. Contohnya pada Donghua Solen kedua pada episode yang ke-39, di mana Huo Yuhao dikira adalah salah satu dari 10 monster roh terkuat yang bereinkarnasi menjadi manusia. Hell Demon Dragon King akan lebih sering dibahas dalam cerita Solen yang ketiga nanti, tapi Momo akan memberikan sedikit informasi pada konten kali ini. Hell Demon Dragon King merupakan bagian dari naga sejati atau True Dragon. Hell Demon Dragon King akan diperkenalkan kepada kita dengan nama Zichi. Zichi adalah nama untuk bentuk manusia dari Hell Demon Dragon King yang memiliki paras yang cantik. Ya, benar sekali, bentuk manusianya adalah seorang wanita cantik dengan tubuh yang sangat montok, ditambah dengan kemegahan dari sisik naganya yang berwarna ungu gelap. Terdapat satu elemen yang terkuat
dari 3 elemen yang dimiliki oleh Zizi, yaitu elemen kegelapannya. Dikabarkan bahwa pasangan dari Zizi adalah monster roh nomor 1 dari list top 10 monster roh terkuat kali ini. Di posisi yang ke-8 ada Three-Headed Scarlet Devil Mastiff atau Mastiff Iblis Merah berkepala 3. Habitat dari Scarlet Devil Mastiff yaitu di hutan Stardo dan memiliki kultivasi di atas 280.000 tahun dan memiliki jenis kelamin jantan, merupakan monster roh bertipe penyerang. Kekuatan dari Three-Headed Scarlet Devil Mastiff setara dengan master roh di atas level 95 Hyperdolo. Three-Headed Scarlet Devil Mastiff sering juga disebut sebagai Scarlet King atau Raja Merah Darah. Bentuk dari Three-Headed Scarlet Devil Mastiff mirip sekali dengan monster Cerberus dari mitologi Yunani. Berbentuk anjing dengan 3 kepala yang didominasi oleh warna merah darah, keemasan, dan juga memiliki panjang tubuh sepanjang 5 meter. Serta masing-masing kepalanya yang identik satu sama lain yang berdiameter lebih dari 1 meter. Dilengkapi dengan keganasan dari gigi-gigi besarnya yang tajam serta memancarkan cahaya emas kemerahan. Pada Solen 2, Scarlet King diceritakan menjadi salah satu penguasa hutan Stardo yang memiliki tugas sebagai penjaga hutan, ditambah dengan tugas lainnya yaitu menjadi penjaga dan merawat monster roh singa emas bermata 3. Diceritakan saat tetua Swansea ingin membunuh singa bermata 3 guna mengisi cincin roh ketiga dari roh pelindung mata kehidupan milik Huo Yuhao, Scarlet King melakukan penawaran dengan tetua Swansea, yaitu monster roh lain dengan usia kultivasi di atas 15.000 tahun dengan atribut spiritual yang terbaik juga, menggantikan singa emas bermata 3. Penawaran ini adalah penawaran yang diajukan oleh tetua Swansea secara langsung setelah menekan dominasi Scarlet King secara keseluruhan. Scarlet King diberikan waktu selama 4 jam hingga akhirnya monster roh pengganti itu adalah Purple Spirit Wolf atau serigala roh ungu. Pada posisi yang ke-7 diisi oleh Ice-Jet Empress Scorpion atau permaisuri kalajengking Giok S. Memiliki habitat di Extreme North dan memiliki kultivasi yaitu 399.999 dan hampir menyentuh 400.000 tahun. Memiliki jenis kelamin yaitu betina, merupakan monster roh tipe penyerang. Kekuatan dari Ice-Jet Empress Scorpion setara dengan master roh pada level 97 Hyperdolo. Tapi jika bertarung di area North Stream, Ice-Jet Empress Scorpion dapat mengimbangi kekuatan dari Master Roh level 99 Limit Dolo. Ice-Jet Empress Scorpion memiliki elemen Es Extreme. Ice-Jet Empress Scorpion dalam bentuk monster rohnya memiliki panjang sekitar 1,5 meter yang didominasi oleh warna es dan dengan sedikit tambahan warna hijau giok. Juga, kedua capitnya berukuran lebih dari 1 meter, ditambah dengan ekornya yang memiliki 5 ruas serta ujung ekor yang sangat tajam berkilau bagaikan berlian. Ice-Jet Empress Scorpion diperkenalkan pertama kali saat Huo Yuhao ingin mencari cincin roh kedua untuk roh pelindung mata spiritualnya. Huo Yuhao bersama dengan Tianmeng atau Sky Dream menuju Extreme North. Dan pada akhirnya terkuak bahwa niat sebenarnya dari Sky Dream adalah untuk membuat Ice-Jet Empress Scorpion menjadi roh pelindung kedua untuk Yuhao. Dan kita pun diperkenalkan Ice-Jet Empress Scorpion dengan nama Ping Ti atau Ping Ping panggilan sayang oleh Tianmeng. Sebab Ping Ping pernah menyelamatkan hidup Tianmeng dan sejak saat itu Tianmeng jatuh cinta pada Ping Ping dan juga bertekad untuk mengajak Ping Ping hidup bersama selamanya sebagai dewa. Melalui semua argumen dan tekad yang begitu menakjubkan dari Yuhao, akhirnya Ping Ping bersedia menjadi roh pelindung kedua Yuhao. Seiring berjalannya cerita Solen 2, pada akhirnya Ping Ping berhasil menembus batasan kultivasi dan mencapai 400.000 tahun kultivasi dan membentuk wujud manusianya. Wujud manusia dari Ping Ping digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik dengan gaun hijaunya yang menawan. Dengan rambut yang terurai panjang berwarna hijau tua, menambah keindahan dari tubuh Ping Ping yang memiliki kulit putih mulus bagaikan salju, serta sedikit pancaran cahaya hijau giok di dalamnya. Saat Ping Ping muncul dengan wujud manusianya, suhu di sekitar mulai turun secara drastis. Suaranya yang tajam dan menyenangkan, tetapi terasa dingin hingga menusuk ke tulang.
Dengan bantuan dan rencana besar dari Tianmeng, Ping akhirnya berhasil menembus tahap dewa dan hidup abadi bersama kekasih hatinya Tianmeng di alam dewa. Ya, meskipun awalnya Ping sama sekali tidak mempunyai perasaan apapun pada Tianmeng, tapi salut dengan kegigihan dan tekad dari Tianmeng. Ayo, yang jomblo jangan mau kalah sama ulat. Bercanda ya guys ya. Di posisi yang keenam ada Dark Golden Terror Clawbear atau beruang kegelapan cakar teror emas. Memiliki habitat yaitu di hutan besar Sardo dan memiliki kultivasi di atas 470.000 tahun dan memiliki jenis kelamin yaitu jantan. Dark Golden Terror Clawbear merupakan monster roh tipe penyerang dan kekuatannya bisa menyamai monster roh dengan level 98 Hyper Dolo dan memiliki elemen kegelapan dan tanah. Dalam wujud monsternya, Golden Terror Clawbear dengan kultivasi 407.000 tahun ini memiliki tinggi lebih dari 100 meter dengan bulu tebalnya yang berwarna emas. Panjang lengannya dapat menyentuh lututnya dengan otot bahu besar, padat, dan kuat. Dan yang paling utama adalah sepasang cakar emas yang memiliki panjang lebih dari 30 meter berwarna emas. Mampu menembus tanah bahkan menembus baja sekalipun. Sebab itu monster satu ini dijuluki beruang cakar teror emas. Dark Golden Terror Clawbear merupakan salah satu monster roh terkuat dalam sejarah benua roh. Ia juga memiliki garis keturunan dari monster roh suci Behemoth. Kemampuan pertahanan dan serangannya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan menurut hasil penelitian dari seorang tetua Akademi Shrek, sejak kecil Golden Terror Clawbear sudah memakan daging. Ia dilahirkan dan sudah memiliki taring-taring yang sangat kuat dengan memakan plasenta dari ibunya sejak pertama kali dia dilahirkan. Selain itu, menurut hasil penelitian itu juga, seringkali Golden Terror Clawbear juga akan menghasilkan tulang roh bagian lengan dengan kemampuan yang sudah pasti dapat kita tebak. Ya, benar sekali, kemampuan cakaran yang sangat mematikan. Jika menurut kalian semua tulang roh ini sudah mengerikan, kalian salah besar. Hasil penelitian yang pernah dibaca oleh tetua Swansea ini juga mengatakan bahwa pernah terjadi di mana Golden Terror Clawbear memberikan tulang roh telapak tangan. Ingat, ini tulang roh telapak tangan, bukan tulang roh bagian lengan. Tulang roh telapak tangan dari Golden Terror Clawbear dapat terus berkembang seiring perkembangan kekuatan dari master roh yang memilikinya. Tulang roh telapak tangan termasuk juga dalam klasifikasi tulang roh eksternal, dan master roh yang pernah memiliki tulang roh ini mendapatkan gelar Dolo, yaitu Dark Left Dolo atau gelar kegelapan kiri. Karena telapak tangan kirinya yang memiliki aura kegelapan dan kengerian yang sangat kuat. Bayangkan, kalau punya tulang roh lengan ditambah dengan tulang roh telapak tangan dari Golden Terror Claw, pasti akan sangat mengerikan. Meskipun sangat kuat, Golden Terror Clawbear juga sangat langka sebab monster satu ini sangat sulit bereproduksi, alias susah cari pasangan. Hal ini terjadi karena siklus reproduksi beruang betina hanya 10 tahun satu kali. Itu pun belum tentu jadi. Kalaupun jadi hanya satu anak, maksimal 2. Belum lagi saat bertemu beruang betina, belum tentu mereka merasa cocok. Yang ada malah terjadi pertarungan dan berakhir salah satu dari pasangan itu harus gugur. Sebab itu banyak dari Golden Terror Clawbear jantan tidak memiliki keturunan seumur hidupnya. Di dalam cerita Solen 2, Dark Golden Terror Clawbear dengan kultivasi 407.000 tahun ini juga memiliki bentuk manusianya. Dalam bentuk manusianya digambarkan dengan pria parubaya dengan tinggi 2 hingga 4 meter. Merupakan seorang yang sangat gagah serta otot-otot tubuhnya yang berwarna kecoklatan. Matanya bagaikan kristal kuning yang bersinar namun tanpa emosi, serta kengerian yang mengikuti saat ia mengangkat tangannya. Sebuah bilah emas gelap siap membelah apapun di hadapannya. Dalam wujud manusianya, Dark Golden Terror Clawbear juga dikenal dengan nama Xiongchun, artinya pria beruang. Xiongchun pernah bertarung dengan Shen Lin-Er yang saat ini menjabat sebagai Dekan Departemen Senjata Roh Akademi Shrek. Serangan terkuat dari Shen Lin-Er, sang Valkyrie Dolo, hanya menjadi goresan kecil bagi Xiongchun. Dengan kepribadian yang sangat brutal, serta seumur hidupnya yang dipenuhi dengan pertarungan dan pertarungan lagi, Xiongchun bahkan pernah menantang monster roh nomor 1 dan sempat melukainya.
Tapi pada akhir pertarungan itu, Seongchun mendapatkan belas kasihan dan kini menjadi bagian dari penjaga hutan besar Sardo. Ketidakpercayaannya pada manusia, terlebih lagi pada Master Roh, membuat Seongchun sangat menentang ide Huo Yuhao untuk membuat kontrak roh dengan para Master Roh. Pada posisi yang kelima diisi oleh Mithriad Demon King atau segudang Raja Iblis, memiliki habitat yaitu di Stardew Forest dan memiliki kultivasi di atas 530.000 tahun. Mithriad Demon King memiliki jenis kelamin yaitu jantan dan merupakan Master Roh tipe kontrol. Kekuatan dari Mithriad Demon King setara dengan Master Roh level 99 limit dulu dan memiliki 3 elemen yaitu elemen kegelapan, racun, dan spiritual. Mithriad Demon King merupakan jenis monster roh tumbuhan yang bermutasi. Oke, kita akan bahas asal-muasalnya. Di hutan besar Stardew terdapat banyak monster roh jenis tumbuhan dan yang paling sering ditemui adalah monster roh Tree Demon atau pohon setan. Tree Demon bukanlah monster roh tumbuhan yang kuat secara fisik, bahkan kultivasi mereka sangatlah lamban. Monster roh jenis hewan sudah dapat bertarung hanya dengan menyentuh kultivasi 10 tahun. Namun untuk jenis tumbuhan dibutuhkan kultivasi minimal 1000 tahun dan mereka barulah dapat menyerang dengan ranting-rantingnya serta mulutnya yang cukup kuat untuk menelan mangsanya. Setelah kultivasi di atas 3000 tahun, mereka dapat menumbuhkan kaki untuk berpindah-pindah. Dan setelah kultivasi di atas 10.000 tahun, mereka akan menumbuhkan mata layaknya mata manusia. Semakin banyak mata, semakin kuat pula monster roh Tree Demon. Saat inilah nama mereka akan berubah menjadi Demon Eye Tree atau pohon mata setan. Meskipun jika dibandingkan dengan monster roh jenis hewan, secara fisik Demon Eye Tree tetaplah kalah jauh. Tetapi kekuatan spiritual mereka tidak bisa dianggap remeh. Ukuran diameter Demon Eye Tree dengan kultivasi di atas 10.000 tahun biasanya sekitar antara 2-3 meter. Dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat, Demon Eye Tree dapat mengontrol mangsanya hingga tidak sadar bahwa mereka sudah masuk ke dalam jebakan getahnya yang sangat beracun dan perlahan-lahan melumat mangsanya. Sedangkan Mithriad Demon King merupakan mutasi dari monster roh Demon Eye Tree. Pada awalnya, seekor Demon Eye Tree yang berada di tepian hutan Stardew terus meningkatkan kultivasinya. Tetapi terjadi hal yang cukup langka, yaitu di mana Demon Eye Tree tersebut dikelilingi oleh tumbuhan surgawi, yang pada dasarnya tumbuhan surgawi sangat tidak mungkin untuk tumbuh bersamaan dengan Demon Eye Tree. Tetapi dalam situasi ini, Demon Eye Tree malah menjadi pelindung bagi tumbuhan-tumbuhan surgawi tersebut. Oke, tumbuhan surgawi yang Momo maksud mungkin sudah dapat kalian lihat di video ini. Ya, tumbuhan surgawi pernah diperlihatkan pada Solena pertama saat Tangsan berada di kolam es api Yin Yang. Nah, menggunakan aura dan baunya yang sangat menyengat, Demon Eye Tree itu menutupi aura dari tanaman surgawi di sekitarnya, sehingga tanaman-tanaman surgawi itu dapat berkultivasi dengan aman dan tenang. Namun, kultivasi monster roh tumbuhan yang sangat lamban membuat Demon Eye Tree tidak sabaran dan menjadi rakus. Saat tumbuhan surgawi di sekitarnya sudah mencapai kultivasi ribuan tahun, secara membabi buta Demon Eye Tree menelan mereka semua. Dalam proses penyerapannya, Demon Eye Tree terus-menerus mendapatkan perlawanan dari tumbuhan-tumbuhan surgawi itu. Pada awalnya Demon Eye Tree dan tumbuhan surgawi memiliki aura yang sangat tidak cocok. Namun dikarenakan membawa aura kebencian dan balas dendam, akhirnya penyerapan berjalan lancar hingga Demon Eye Tree berevolusi menjadi Mithriad Demon King. Mithriad Demon King pada posisi kelima ini dengan kultivasi di atas 530.000 tahun juga memiliki bentuk manusianya, yaitu dengan wujud pria parubaya, tidak terlalu tampan dan memiliki wajah yang sangat pucat, serta jubahnya yang berwarna hijau tua yang menutupi tubuh kurusnya. Mithriad Demon King ini juga diberi nama yaitu Wan Yowang atau Raja 10.000 Iblis. Pada cerita Solen 2, Wan Yowang berniat untuk memperluas area kekuasaannya sehingga sempat berseteru dengan monster roh nomor 1. Melihat daerah kekuasaan dan semua monster roh jenis tumbuhan yang berada di bawah kekuasaan Wan Yowang membuat monster roh nomor 1 tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Keberadaan dari Wan Yowang sangatlah penting sehingga Wan Yowang juga diberikan tugas sebagai penjaga hutan besar Stardew.
Saat terjadi perang atau serangan Monster Roh ke Akademi Shrek, Wan Yewang bertugas sebagai benteng terakhir pasukan Monster Roh. Kelompok Wan Yewang merupakan penjaga pintu masuk dan keluarnya hutan besar Shadow. Saat gelombang penyerangan Akademi Shrek, Monster Roh mengalami kerugian besar dan banyak Monster Roh yang gugur dan mereka melarikan diri kembali ke dalam hutan. Wan Yewang dan pasukan Monster Roh tanamannya menjadi pelindung dan penjaga perbatasan antara area kekuasaan manusia dan hutan besar Shadow. Dikabarkan, Wan Yewang juga memiliki kemampuan unik, yaitu Millennium Flash Domain atau medan cahaya Millennium. Musuh yang masuk dalam domain ini akan merasakan perlambatan waktu serta jutaan mata yang akan memancarkan cahaya dan secara perlahan menyerap energi kehidupan mereka. Kalau Momo bisa bayangkan, domain ini seperti gabungan dari domain Daming, yaitu domain perlambatan, dan juga teknik ke-9 dari penjaga pilar Dewa Laut si Sardolo, yang menjebak serta menelan energi kehidupan musuh saat masuk ke dalam dimensi buatannya. Jadi, udah diperlambatin, terus diambil lagi energi kehidupannya. Sangat mengerikan. Di posisi yang keempat diisi oleh Emerald Swan atau angsa zamrud. Emerald Swan memiliki habitat di hutan besar Shadow serta memiliki kultivasi di atas 580.000 tahun dan memiliki jenis kelamin betina. Emerald Swan merupakan monster roh tipe pendukung dan kekuatannya setara dengan monster roh level 99 limit dolo. Emerald Swan juga memiliki elemen yang sangat langka, yaitu elemen kehidupan. Emerald Swan merupakan monster roh yang sangat langka, bahkan lebih langka dari Golden Terror Claw. Emerald Swan juga merupakan monster roh tipe penyembuh sebab elemen kehidupannya yang sangat murni. Emerald Swan hampir diambang kepunahan diakibatkan monster roh satu ini sangat lemah secara fisik dan menjadi target atau mangsa dari manusia ataupun monster roh. Akibatnya Emerald Swan sudah diburu sebelum mereka bisa menjadi dewasa. Emerald Swan juga memiliki darah keturunan dari Phoenix. Dengan kultivasi yang cukup dan kekuatan darah Phoenix mereka yang semakin kuat, Emerald Swan dapat berevolusi menjadi Emerald Phoenix atau Phoenix Zamrud. Emerald Swan dengan kultivasi 580.000 tahun dalam pembahasan kita kali ini juga memiliki wujud manusianya dan memiliki nama yaitu Pici. Jangan dibaca biji ya, tapi cara bacanya itu Pici. Jadi B-nya dibaca P, J-nya dibaca C, jadi Pici. Pici adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan rambut panjang yang terurai, berwarna hijau giok, serta matanya juga memancarkan cahaya hijau giok. Tubuhnya yang ramping sempurna dengan tangan seputih salju, serta sepasang sayap yang tampak bagaikan terpahat dari permata yang indah di belakang punggungnya. Pici tidak pandai bertarung dan Pici juga dikenal sebagai monster roh yang paling baik hati. Pici yang masih kecil menyelamatkan seekor monster roh yang terluka dan sangat lemah. Setelah itu diketahui bahwa ayah dari monster roh itu merupakan monster roh 10.000 tahun yang sangat kuat. Pici pun mendapatkan perlindungan dari ayah monster roh yang ditolongnya. Seiring perkembangan kultivasi Pici, energi kehidupannya pun semakin pekat sehingga menjadi target dari banyak monster roh. Setiap kali monster roh yang terluka akibat dari serangan pelindung Pici, Pici pun tanpa ragu meminta belas kasihan dan menyembuhkan monster roh yang awalnya berniat membunuhnya. Melihat kebaikan hati Pici, semua monster roh yang awalnya berniat membunuh dan memangsa Pici malah berakhir menjadi pelindung Pici. Hingga pada satu saat, kekuasaan Pici yang cukup besar di hutan Shadow membuat Pici mengambil langkah besar, yaitu mengumpulkan semua monster roh Emerald Swan dan melindungi mereka di bawah sayapnya. Keberadaan Pici di hutan besar Shadow tidak kalah pentingnya dibandingkan Kaisar Monster, yaitu Three-Eye Golden Lion. Perkembangan monster roh yang ada di hutan besar Shadow dapat terus berkembang pesat juga karena andil dari Pici yang selalu mengutamakan kedamaian antar monster roh. Monster roh yang kuat yang ada di samping Pici juga tidak bisa diremehkan. Bahkan tidak jarang pendapat atau masukan dari Pici demi keberlangsungan hidup monster roh menjadi penting untuk dipertimbangkan, terutama bagi monster roh terkuat nomor 1. Ada juga rumor di kalangan para monster roh bahwa Pici adalah istri dari monster roh nomor 1, yaitu hanya rumor, tapi memang Pici dan monster roh nomor 1 sangatlah dekat hubungannya.
PG juga ikut serta dalam gelombang penyerangan monster roh ke Akademi Shrek sebagai tim support penyembuh yang sangat luar biasa. Posisi yang ketiga ada Snow Heavenly King atau Snow Empress, memiliki habitat di Extreme North dengan kultivasi di atas 700.000 tahun. Snow Empress memiliki jenis kelamin yaitu betina, merupakan monster roh tipe penyerang dan kekuatannya setara dengan Master Roh level 99 Limit Dolo serta memiliki elemen es ekstrim. Jika Ping Ping atau Ice Jet Empress Scorpion dikenal sebagai permaisuri es, nah Snow Empress disebut sebagai permaisuri salju. Jadi beda ya antara es dan salju. Snow Empress pada awalnya hanyalah berbentuk sebuah energi. Mereka tercipta dari energi langit dan bumi, jenis es yang paling murni. Seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan memiliki kecerdasan dan pemikiran mereka sendiri, serta menciptakan wujud yang lebih kompleks dalam bentuk gadis remaja yang berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Semakin tinggi kultivasinya, wujudnya akan semakin nyata, bukan seperti awalnya hanya segumpalan energi. Snow Empress yang diperkenalkan kepada kita dalam cerita Solen 2 merupakan raja dari seluruh monster roh di Extreme North. Urutan nomor 1 dari 3 raja lainnya yaitu Ice Jet Empress Scorpion di urutan kedua dan Titan Frost Demon King di urutan yang ketiga. Area Extreme North awalnya memiliki beberapa konflik antar monster roh. Setelah kehadiran Snow Empress, semua mulai terkendali dengan rasa takut yang dirasakan oleh seluruh monster roh yang ada di Extreme North. Kini tumbuh rasa hormat yang sangat pekat kepada Snow Empress yang memimpin dengan sangat baik. Sebab beberapa monster roh yang ganas dan sangat liar telah seutuhnya dilenyapkan oleh Snow Empress dengan 3 teknik yang sangat mematikan. Yang pertama, teknik Snowy Dance of Extreme Ice atau tarian salju es ekstrim. Ini merupakan kemampuan domain di mana suhu di sekitar akan turun secara drastis, bahkan seorang judul dolo harus segera menyebarkan kekuatan roh di sekitar mereka, atau mereka akan membeku dalam sekejap. Turunnya suhu juga diikuti dengan badai salju yang sangat mengerikan. Badai salju ini merupakan serangan terkuat dari domain es tersebut. Teknik yang kedua yaitu Empress Palm atau telapak sang permaisuri. Snow Empress memusatkan seluruh kekuatan es dan salju yang ada pada telapak tangannya, menjadikan ini teknik serangan jarak dekat yang sangat mematikan. Apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan telapak tangan ini akan dalam sekejap membeku secara mutlak. Bahkan jika itu adalah seorang Master Roh dengan level 99 Limit Dolo akan tetap membeku. Dibantu dengan dukungan domain tarian salju, teknik ini semakin mengerikan. Cara satu-satunya untuk melawan teknik ini adalah menghindar. Iya, nggak ada cara lain. Harus menghindar dari telapak tangan Snow Empress. Teknik yang ketiga yaitu Empress Sword atau pedang permaisuri. Snow Empress menciptakan sebuah pedang es berwarna biru tua. Dalam satu kali ayunan, pedang ini akan mengeluarkan cahaya biru dan perlahan-lahan menjadi cahaya putih yang sangat menyilaukan. Apapun yang dilewati oleh cahaya sayatan pedang ini akan segera membeku, tidak terkecuali Master Roh dengan level 99 pada puncak kekuatannya sekalipun tetap akan membeku secara mutlak. Minimal durasi pembekuan adalah 1 detik. Wujud manusia dari Snow Empress yaitu seorang gadis remaja dengan gaun putih yang bagaikan salju tanpa hiasan apapun dan tetap sangat anggun dan menggairahkan bagi siapapun yang menatap mata indahnya yang berwarna biru langit. Snow Empress juga memiliki nama panggilan yaitu Xue-Nu atau gadis salju. Xue-Nu yang sudah menyentuh batasan kultivasi di 700.000 tahun kultivasi yang sebentar lagi harus melewati ujian bencana langit, akhirnya gagal melewati ujian itu. Berkat sebuah artefak bernama Snow Lotus yang berusia 100.000 tahun, Xue-Nu segera mengambil inisiatif untuk bereinkarnasi menjadi manusia. Meskipun ia sudah terluka parah akibat ujian bencana langit untuk menembus kultivasi 700.000 tahunnya. Selama hibernasi sebagai embrio manusia, Xue-Nu berhasil ditemukan oleh manusia dan pada akhirnya ditangkap dan disegel dalam sebuah alat roh tingkat 9 bernama God Sealing Altar. Embrio manusia dari Xue-Nu dijual ke pelelangan dan berhasil dibeli oleh Jing Hongchen, seorang master roh dari Kekaisaran Matahari Bulan. Pada awalnya, Xue-Nu ingin mengakhiri hidupnya dengan meledakkan dirinya untuk membunuh semua orang yang ada di aula Kekaisaran Matahari Bulan. Dan akhirnya, embrio Xue-Nu berhasil dicuri oleh Ho Yuhao.
Berkat bujukan dari sang permaisuri es Ping-Ping, Xue akhirnya memutuskan untuk mengikuti Yu Hao menjadi jiwa roh Yu Hao dan memberikan Yu Hao 4 buah cincin roh. Meskipun dalam prosesnya Xue harus kehilangan ingatannya dan juga sisa-sisa dari jiwa Ye Legacy atau Electrolux ikut menghilang dari lautan jiwa Yu Hao akibat penyatuan dari Xue dan Yu Hao. Xue yang kini menyatu dengan Huo Yu Hao kembali ke Extreme North dan menemukan raja ketiga Extreme North yaitu Titan Frost Demon King sedang bertarung dengan pengikut setia dari Xue yaitu Ice Bear King. Pada akhirnya Xue memberikan kekuasaan penuh Extreme North pada Titan Frost Demon King dan menawarkan pengikut setianya Ice Bear King untuk menjadi jiwa roh dari Yu Hao. Dan Ice Bear King pun setuju sebab ia sudah menganggap Xue sebagai ibunya sendiri dan percaya dengan setiap keputusan Xue adalah yang terbaik. Sedikit tambahan, yang pertama, Xue yang terlahir kembali saat penyatuannya dengan Huo Yu Hao kembali menjadi anak-anak yang sangat imut. Kalian ingat kan, Xue mengambil langkah menjadi manusia setelah gagal melewati ujian bencana langit. Nah, karena itu makanya Xue menjadi jiwa roh Yu Hao tapi usianya kembali ke awal alias jadi anak kecil lagi. Gak sabar mau melihat bagaimana Xue kecil dalam donghwanya, pasti akan lucu dan imut banget. Dan tambahan yang kedua, yaitu permaisuri es, Ping-Ping, dan permaisuri salju, Xue berada dalam satu tubuh, yaitu Huo Yu Hao. Yu Hao juga mewarisi semua teknik terkuat dari kedua permaisuri ini, termasuk fusi atau gabungan tekniknya juga. Ya, Ping-Ping dan Xue memiliki gabungan teknik yang diberi nama Pride of the Ice and Snow Empress atau kebanggaan permaisuri es dan salju. Memberikan Yu Hao kemampuan untuk menciptakan badai salju untuk menyerang lawan. Salju yang dihasilkan bukanlah salju biasa, tapi salju yang ketajamannya dapat membelah apapun. Atau dengan kata lain, salju yang setajam es. Tidak hanya dapat melukai fisik, salju yang setajam es ini juga dapat melukai jiwa dari musuh-musuhnya yang terkena serangan ini.